Terima kasih saya ucapkan kepada para pejuang sejati, Bang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, dan tim, termasuk Ahmad Khazinuddin, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadilah, dan lain-lain, serta tim advokat, terutama Rismon Sianipar dan kawan-kawan, Roy Suryo dan Dr. Tipa. Saya mengapresiasi kalian, apalagi Rismon Sianipar, the man of the mental dan nyali yang paling hebat. Saya nobatkan Anda sebagai yang paling Batak sesungguhnya, Batak sejati. Ini Batak tuh seperti itu. Anda tunjukkan bahwa Batak itu Anda yang hebat, memperjuangkan kebenaran. Itu Batak sesungguhnya, Batak sejati. Oke. Lain Iran, lain Israel, lain kubu Rismon, lain kubu Jokowi. Dunia hari ini memperlihatkan kontras tajam dalam menghadapi konflik kebenaran dan keberanian. Ketika Iran dibombardir rudal, rakyatnya tetap melanjutkan aktivitas sehari-hari, seolah badai perang bukan hal baru. Kematian bukan akhir, tapi jembatan menuju syahid. Di tanah para pejuang itu, nyawa bukan alat tawar-menawar, tapi persembahan kepada kebenaran yang diyakini. Sebaliknya, di belahan dunia lain, Israel, negara modern yang katanya unggul teknologi, ekonomi, dan militer, justru memperlihatkan wajah yang rapuh ketika menerima serangan. Perlindungan adalah prioritas utama, bukan kehormatan. Perhitungan politik lebih penting dari prinsip perjuangan. Kontras semacam ini bukan hanya soal negara, tapi juga refleksi dari perbedaan karakter antar kubu. Dan kini Indonesia juga memiliki kontras semacam itu dalam isu paling krusial abad ini, ijazah palsu presiden. Di satu sisi ada kubu Rismon, rakyat biasa, aktivis idealis, pemburu keadilan yang berani melawan arus dengan satu tuntutan: buktikan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Mereka sadar ini bukan sekadar dokumen akademik, ini soal legitimasi kekuasaan, kedaulatan hukum, dan masa depan demokrasi. Di sisi lain ada kubu Jokowi yang disebut-sebut menggunakan seluruh alat negara, media, aparat, bahkan lembaga pendidikan untuk meredam suara-suara sumbang. Mereka memilih menutup kuping dan melanjutkan kekuasaan seolah tak ada yang salah. Bahkan ketika argumen hukum dan data dihamparkan, jawabannya bukan pembuktian, tapi pembungkaman. Oke, dari sini kita bisa mengerti, publik bisa mengerti ya. Kubu Rismon di jalan sepi bernama kebenaran. Para pejuang kebenaran di kubu Rismon bisa saja dihina, dipenjara, atau bahkan dipersekusi, tapi mereka memiliki keyakinan yang tak bisa dibeli. Kebenaran pada akhirnya akan menang meski harus melewati penderitaan panjang. Mereka menjalani hidup seadanya tanpa pendanaan, tanpa jaringan elit, bahkan tanpa perlindungan. Tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat dari semua itu, dukungan rakyat yang mulai bangkit. Bahkan jika hari ini mereka dihancurkan, esok akan lahir Rismon baru, karena ide tidak bisa dibunuh, hanya bisa diwariskan. Seperti warga Iran yang tetap beraktivitas meski dihantam rudal, para pejuang ini juga tetap bergerak meski diterpa fitnah dan ancaman. Mereka tak sedang membela satu orang, mereka sedang menjaga nilai paling dasar dalam kehidupan berbangsa, kejujuran. Kubu Jokowi, kemenangan yang menghindari kebenaran. Sebaliknya, kubu Jokowi terlihat kuat di luar tapi rapuh di dalam. Kemenangan yang dibangun di atas kebohongan bukanlah kemenangan sejati. Setiap kali ada gugatan, mereka bukan menjawab dengan transparansi, melainkan dengan kekuasaan.
Ketika isu ijazah palsu mencuat, yang ditampilkan bukan dokumen asli yang bisa diverifikasi publik, melainkan pernyataan media, klarifikasi sepihak, dan serangan balik ke pribadi penggugat. Padahal jika memang benar ijazahnya asli, semestinya cukup tunjukkan, selesai. Tapi hingga kini tidak ada transparansi resmi yang memuaskan akal sehat rakyat. Inilah kontrasnya. Kubu Rismon meminta bukti, kubu Jokowi menyodorkan propaganda. Kubu Rismon siap masuk penjara demi kebenaran, kubu Jokowi siap mengerahkan hukum demi mempertahankan tahta. Kontras bukan? Sangat-sangatlah kontras. Syahid atau diam dalam kenistaan. Kita bisa belajar banyak dari mentalitas rakyat Iran. Di hadapan bahaya mereka tak sembunyi, mereka hadapi, karena bagi mereka mati demi keyakinan adalah pintu menuju surga. Syahid bukan hanya konsep agama, tapi fondasi mental kolektif mereka. Begitu pula Rismon. Jika ujung dari perjuangan ini adalah penjara atau bahkan kematian, itu tak jadi soal, karena sejarah telah menunjukkan orang yang berjuang demi kebenaran meski kalah dalam kekuasaan akan menang dalam sejarah. Hari ini mungkin mereka dianggap radikal, pembuat onar, atau pengganggu stabilitas. Tapi 5 atau 10 tahun lagi nama mereka jadi akan dikenang sebagai pahlawan moral negeri ini. Siap Bravo Rismon. Indonesia di persimpangan. Kita sedang berada di ujung persimpangan sejarah. Apakah kita ingin menjadi bangsa yang memuliakan kebenaran atau bangsa yang memelihara kebohongan? Apakah kita ingin anak cucu kita hidup dalam sistem meritokrasi di mana siapapun bisa jadi pemimpin jika memang layak, atau sistem kebohongan berjamaah yang menolak transparansi? Isu ijazah palsu bukan isu receh. Ini tentang bagaimana kita memilih pemimpin. Ini tentang siapa yang bisa dipercaya. Ini tentang hak rakyat untuk tahu siapa yang memimpin mereka dan apakah dia benar-benar layak. Perlu dipikirkan. Akal sehat lebih utama. Publik semakin energi perlawanan. Saat ini satu-satunya energi yang menopang perjuangan Rismon adalah dukungan publik. Tidak ada lembaga negara yang membela mereka. Tidak ada media besar yang memberi panggung adil. Tapi justru dari keterbatasan itu mereka menjadi kuat. Media sosial menjadi senjata utama, konten edukatif, penggalian fakta, dan keberanian mengangkat isu ini secara berulang menjadi bukti bahwa kebenaran tak pernah mati. Hanya butuh suara-suara jujur yang mau menyuarakannya, walau pelan, walau sendiri. Mimbar bebas seperti saya ini. Penutup. Lain Iran, lain Israel, lain Rismon, lain Jokowi. Dunia memang dipenuhi kontras. Ada yang rela mati demi kebenaran, ada yang hidup nyaman di atas kebohongan. Ada yang tak punya apa-apa tapi memiliki keberanian, ada yang punya segalanya tapi ketakutan menghadapi satu pertanyaan. Mana ijazah aslimu? Jika sejarah berpihak pada mereka yang berani, maka kubu Rismon sedang berjalan di jalur kemenangan yang tertunda. Jika publik terus diam, maka kita semua sedang membiarkan kebohongan tumbuh menjadi sistemik. Lain Iran, lain Israel, lain Rismon, lain Jokowi. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran tidak mengenal kekalahan. Ia hanya menunggu waktu. Diam, penjilat!